Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Kalau lockdown nasional mungkin tidak memungkinkan, maka kami anjurkan untuk lockdown parsial. Artinya kota-kota yang terekspos secara langsung ke luar negeri, artinya ada direct flight yang cukup masif, itu di lockdown secara lokal. Selamat malam saudara, jumlah kasus positif virus corona di Indonesia terus meningkat. Hal inilah yang kemudian membuat sejumlah kepala daerah berinisiatif untuk melakukan karantina wilayah. Sedikitnya catatan kami ada 3 wilayah sudah menerapkan, yakni di Kota Tegal, Tasikmalaya, dan juga Papua. Pemerintah pusat dikabarkan sedang menyiapkan peraturan pemerintah yang mengatur karantina wilayah. Apakah ini agar kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri, dan benarkah pemerintah akan melakukan karantina secara menyeluruh? Inilah bahasan kami dalam Dua Arah malam hari ini bersama saya, Cindy Sistiarani. Lockdown parsial alias karantina wilayah kembali disuarakan seiring terus bertambahnya kasus pasien positif corona di Indonesia. 30 Maret, jumlah pasien positif corona di Indonesia menembus 1.414 kasus dan hampir separuhnya berada di ibu kota Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut saat ini pemerintah pusat tengah menggodok rancangan peraturan pemerintah untuk menerapkan karantina wilayah. Sekarang pemerintah ini sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan apa yang disebut karantina kewilayahan. Di situ akan diatur kapan sebuah daerah itu boleh melakukan pembatasan gerakan yang secara umum sering disebut lockdown. Opsi karantina wilayah ini sebetulnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang mengatur situasi kedaruratan kesehatan masyarakat Indonesia. Dorongan untuk menerapkan karantina wilayah untuk menekan penyebaran virus corona juga disuarakan Presiden PKS Sohibul Iman. PKS dari awal itu sudah jelas bahwa positioning PKS meminta lockdown. Nah, kemudian kami melihat bahwa memang kalau lockdown nasional mungkin tidak memungkinkan, maka kami anjurkan untuk lockdown parsial. Sebelum memutuskan untuk mengkarantina satu wilayah, tentu ada pertimbangan epidemiologis tentang besarnya skala ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, pertimbangan ekonomi, hingga teknis operasional pelaksanaan yang harus dikaji matang, termasuk ditanggungnya biaya hidup dasar masyarakat oleh pemerintah. Lalu, melihat kondisi Indonesia saat ini, sudah butuhkah karantina wilayah diterapkan? Kami membahasnya bersama 4 narasumber, tapi yang berbedalah pada malam hari ini 2 narasumber hadir di studio, sementara 2 lagi bergabung melalui sambungan Skype. Yang ada di studio saya perkenalkan, yang pertama politisi PDI Perjuangan ada Pak Masinton Masaribu. Selamat malam Pak Masinton. Ya, selamat malam Mbak Cindy. Dan juga Pak Ari Farilsyam, Dekan FKUI. Selamat malam Pak Ari. Malam. Terima kasih sudah hadir. Dan telah bergabung melalui sambungan Skype adalah Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, dan juga Pak Dedi Yon Supriyono, Wali Kota Tegal. Terima kasih Pak Dedi dan juga Pak Dhani sudah bergabung bersama kita di Dua Arah malam hari ini. Meskipun kita harus bertemu melalui sambungan Skype. Nah, kita akan membahas terkait dengan apakah betul nanti akan ada siap-siap untuk karantina wilayah. Kita akan melihat bagaimana total kasus corona di Indonesia seperti yang telah diumumkan oleh pemerintah per hari ini.
Dari juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyatakan saat ini ada lebih dari 1.000 kasus positif corona. Ada 1.414 kasus, di mana 75 orang sembuh dan 122 orang meninggal dunia. Tidak hanya soal kasus saja yang menjadi perhatian oleh masyarakat dengan jumlahnya terus meningkat, tapi juga sejumlah wilayah yang sudah mulai memberlakukan lokal karantina. Ini adalah beberapa wilayah diantaranya. Mereka adalah di Kota Tegal yang telah berlaku sejak hari Senin atau hari ini. Kota Tasikmalaya akan berlaku besok. Maksud kami tanggal 1 April ya. Provinsi Papua sejak hari Kamis 26 Maret 2020. Karena ini sudah bergabung bersama kita Wali Kota Tegal, Pak Dedi, mungkin bisa dijelaskan bagaimana karantina wilayah ini berlaku di Kota Tegal. Selamat malam Mbak Cindy, Bang Dani dan Bang Masinton. Pak Ari, ini dalam kesempatan kemarin pada tanggal 30 kita sudah mengisolasi wilayah Kota Tegal. Ini istilahnya isolasi terbatas ya, untuk menjaga warga masyarakat Kota Tegal ini tentunya agar aman dari bahaya virus corona. Ini juga salah satu mensukseskan ya program pemerintah pusat di dalam menkampanyekan social distancing ya, dan juga physical distancing. Ini tentunya agar berhasil. Ini kita menutup wilayah Kota Tegal ini dengan memberikan akses terbatas ya kepada masyarakat luar Tegal untuk masuk ke Kota Tegal. Ini dengan dikontrol kesehatannya, diantaranya ini cek suhu, cek kesehatan. Ini apabila sehat, ini tentunya ditanya keperluannya apa. Ini kalau kepentingannya mendesak, ini baru boleh masuk. Baik, jadi Pak Dedi artinya akses keluar masuk Kota Tegal ini yang dibatasi secara ketat ya. Tapi kalau aktivitas di Kota Tegal sendiri seperti apa Pak dalam pemberlakuan karantina terbatas ini? Ini di Kota Tegal sekarang situasi dan kondisinya memang sepi ya. Ini sejak diberlakukan ini isolasi wilayah atau isolasi terbatas. Tetapi untuk toko dan juga untuk rumah makan ini tetap masih buka ya. Tentunya diharapkan saya mengimbau kepada rumah makan agar nantinya melayani masyarakat ini dengan delivery ya, dengan online maupun ketika warga masyarakat datang ke rumah makan, kita perkenalkan untuk pesan makan dibungkus tapi tidak boleh makan di rumah makan. Oke, Pak Dedi, apakah dengan adanya isolasi terbatas seperti yang Bapak jelaskan tadi adalah imbas dari imbauan yang kemarin untuk physical distancing, social distancing tidak berhasil atau kurang berhasil di Tegal? Kita lihat ini dengan adanya isolasi wilayah, ini lebih memudahkan kita ya selaku pemerintah Kota Tegal dan juga gugus tugas ya di dalam melaksanakan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat ini tidak berkumpul di ruang publik ya. Sekarang alhamdulillah dengan adanya isolasi terbatas ini tentunya lebih memudahkan mengontrol masyarakat agar masyarakat ini tinggal di rumah. Oke, memudahkan untuk mengontrol masyarakat. Pak Ari, apakah ini yang dilakukan oleh Kota Tegal sangat penting dilakukan saat ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat himbauan Pak Presiden ya mungkin kira-kira 2 minggu yang lalu, itu jelas sebenarnya bahwa belajar dari rumah, ya kemudian bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Jadi sebenarnya tinggal itu aja bagaimana kita memang itu terjadi gitu loh. Bahwa memang di jalanan tuh nggak ada orang gitu loh. Orang tuh minimal sekali. Karena saya mesti bilang virusnya itu nggak kemana-mana. Yang kemana-mana orang yang membawa virus tersebut. Jadi kalau sampai harus dilakukan isolasi terbatas seperti yang dilakukan Kota Tegal ini tepat? Ya saya rasa itu sesuai anjuran Presiden. Kan Presiden udah bilang. Belajar di kan semuanya intinya apa sih sebenarnya itu kan sebenarnya apalagi sekarang lebih kuat lagi ya kan lebih efektif. Himbauan yang disampaikan Pak Presiden itu ternyata kan kita lihat tidak konsisten, artinya pada beberapa daerah tidak konsisten. Seperti Jakarta aja misalnya saya bilang. Ya kan masih ada kemacetan di simpang-simpang. Kalau sekarang memang makin lama makin turun gitu ya. Tapi memang kita mesti lihat lagi ya bicara misalnya saya lihat di mall tuh memang sepi udah.
Jadi berarti kenapa ada di jalan? Berarti ini bicara soal perut. Ya dia kenapa? Karena dia mungkin mau buat cari makan gitu loh. Jadi intinya adalah bahwa memang kita mencegah orang berinteraksi. Ya kayak kita nih jauh di 1 meter begitu ya kan? Begitu. Karena physical distancing ya. Betul. Ya, jaga jarak lah. Kalau kadang-kadang pas apa sih physical distancing, apa sih sosial, udah deh. Jaga jarak fisik udah. Pokoknya lo di situ, gue di sini gitu. Kira-kira begitu. 1 meter aja udah. Ya. Karena apa? Ketika saya ngomong keras begini, droplet itu bisa langsung nularin. Atau saya droplet begitu ke sini, kemudian ada orang lewat nyenggol, ini bisa nularin. Jadi intinya seperti itu. Bagaimana kita sesama kita ini jarak jauh sehingga kita tidak saling menularkan. Menjaga jarak langsung ya. Itu dia. Itu poinnya tuh sebenarnya itu. Kalau kita konsisten, semua mengikuti anjuran Pak Presiden dan juga lah nih Pak Pak Wali Kota seperti itu, ini berhasil mestinya nih. Kita bisa mencegah peningkatan itu bentuk konsistenan dari kepala daerah, Pak Masinton. Ya, pertama kita prihatin dulu ya dalam kondisi saat ini. Nah, kemudian dalam konteks saya bicara dalam konteks kita sebagai penyelenggara negara. Nah, menurut saya harus konsisten dengan perundang-undangan. Nah, kalau tadi umpama di Tegal beberapa daerah ingin melakukan satu isolasi wilayah, kata isolasi terbatas atau apalah ya, dengan maksud penguatan tentang social distancing, kemudian physical distancing. Nah, menurut saya juga penggunaan terminologi itu juga harus tepat menurut saya. Mana yang kurang tepat kalau menurut Pak Masinton? Kalau tadi bicara tentang isolasi terbatas apa segala macam, ini kan berdampak pada kondisi satu wilayah. Ya, nah mengisolir satu wilayah itu kan berarti satu daerah ditutup. Ya, nah kemudian kalau kita mengacu pada perundang-undangan, ya baik undang-undang tentang penanggulangan bencana, undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, semuanya mengacu pada pemerintah pusat terhadap daerah-daerah itu. Nah, hari ini umpama ada beberapa satu persoalan umpama ketika satu daerah ingin bergerak cepat. Yes, oke. Tapi menurut saya adalah yang perlu hari ini, selain kita menghimbau masyarakat ya, yang perlu hari ini adalah mitigasi tentang dampak-dampak Jadi pandemi virus. Kalau tadi isolasi terbatas ini menurut Anda bukan merupakan suatu mitigasi? Ini yang menurut saya ya, ini menjadi rancu. Di mana kita mengenal ada terminologi tentang isolasi satu wilayah, itu satu. Yang dikenal itu karantina wilayah, karantina rumah, begitu ya. Nah, kemudian kalau tiap daerah mengambil satu kebijakan yang itu ya konsekuensinya didasarkan atas satu sikap reaksi pada saat itu akan menimbulkan satu ketidaksiapan nanti. Yang perlu dilakukan mitigasi tadi itu. Kenapa saya katakan mitigasi itu kan bagian dari langkah melakukan persiapan secara maksimal, meminimalisir korban. Kita dapat poinnya, minimalisir korban daripada isolasi terbatas lebih baik mitigasi ya. Saya ke Pak Dhani. Pak Dhani, kalau dari pemerintah pusat melihat apa yang dilakukan oleh Wali Kota Tegal untuk bisa membatasi akses masuk orang ke Kota Tegal seperti apa? Ya, pertama kami melihatnya bahwa ini dalam kerangka inisiatif daerah. Inisiatif daerah untuk melindungi warganya, care terhadap masyarakat, terhadap rakyatnya. Nah, ini kita melihatnya secara objektif karena para kepala daerah saya juga yakin sangat memahami tentang undang-undang kekarantinaan, undang-undang nomor 6 2018 tentang karantina kedaruratan kesehatan dan sebagainya. Jadi dalam koridor itu, ini adalah inisiatif daerah untuk melindungi warganya. Jadi ini kami melihatnya dalam koridor yang positif, tapi tidak dalam kerangka penetapan karantina wilayah. Dalam kerangka mengeliminir keluar masuknya masyarakat dari luar ke dalam dan mengatur perputaran orang di dalam suatu daerah tertentu. Pak Dhani, artinya ini merupakan kebijakan prerogatif dari daerah atau ini harus berkoordinasi dengan pusat? Karena kita kan pernah mendengar bahwa apapun yang akan dilakukan terutama terkait dengan karantina harus dengan konsultasi atau rekomendasi dari pemerintah pusat.
Nanti mungkin bisa dijawab Pak Dhani ya, selepas jeda. Selepas jeda Pak Dhani, tahan dulu. Kami akan kembali saudara dengan perbincangan ini selengkapnya, tetap di Dua Arah.